Anak miskin itu tidak tahu bahwa pabrik roti tempat ia mencuri sebenarnya milik ayah kandungnya sendiri. Ia dan temannya menyelipkan roti ke dalam pakaian mereka sampai tubuh mereka tampak menggembung, membuat para pekerja langsung curiga dan mengejar. Anak yang cekatan itu berhasil kabur, tetapi temannya yang berbadan besar terjatuh. Sebuah mobil muncul dari tikungan, dan tanpa pikir panjang, si anak melompat melindungi temannya. Beruntung, mobil itu berhenti tepat waktu. Dari mobil tersebut turun sang pemilik pabrik. Sekali lihat saja ia tahu apa yang terjadi, lalu memerintahkan agar kedua anak itu dibawa ke kantor polisi. Anak itu panik, berlari mengejar, dan berlutut memohon ampunan. Namun semuanya sia-sia. Mereka tetap dibawa pergi. Anak itu merasa kesal karena temannya sebelumnya membual bahwa ayahnya adalah pemilik pabrik, sehingga mereka bebas mengambil roti. Siapa sangka mereka justru dianggap pencuri. Ibunya datang ke kantor polisi untuk berdamai dan mengganti rugi. Tetapi karena laporan berasal dari bos besar, pihak berwajib tidak berani melepaskan begitu saja. Demi anaknya, sang ibu memberanikan diri pergi ke pabrik roti untuk menjelaskan siapa sebenarnya anak itu. Namun ketika melihat sosok kepala pelayan yang dulu pernah mengusir dan mengancamnya agar tidak kembali, ia langsung mundur ketakutan. Untungnya, sang bos tidak memperpanjangnya. Malam hari, anak tersebut akhirnya dipulangkan. Setibanya di rumah, ucapan keras yang ia terima siang tadi membuatnya malu. Sejak itu, anak itu mengumpulkan botol dan barang bekas sepulang sekolah untuk menebus kesalahannya. Beberapa waktu kemudian, ia kembali ke pabrik roti. Begitu bertemu dengan pria yang kemarin menghukumnya, ia membungkuk sopan dan menyerahkan uang hasil jerih payahnya sebagai ganti rugi roti yang dicurinya. Ia berkata bahwa teguran hari itu membuatnya ingin tumbuh menjadi orang yang kuat dan berani bertanggung jawab. Pria itu tertawa, merasa anak itu sangat menarik. Ia tiba-tiba teringat anaknya bertahun-tahun lalu yang hilang. Usia anak ini pun tampak sesuai. Mungkinkah ini kebetulan atau memang anak yang hilang itu? Malamnya, ia memerintahkan kepala pelayan menyelidikinya. Namun ketika sang kepala pelayan melihat ibu anak itu, ia langsung panik. Meski begitu, ia kembali melapor bahwa perempuan itu bukan orang yang pernah ia usir dulu. Pria itu sedikit kecewa, tetapi tetap mengirimkan roti ke sekolah, hadiah khusus untuk anak tersebut. Sang anak menjadi pusat perhatian dan pulang dengan bangga, mengatakan ingin menjadi seperti pria itu suatu hari nanti. Mendengar itu, hati ibunya terasa perih. Untuk melindungi posisi keluarga, kepala pelayan kembali mendatangi ibu bocah miskin itu. Ia mengulangi ancaman lama, menyuruh mereka menghilang dari kota. Sang ibu ketakutan, berlutut memohon, dan akhirnya berjanji akan segera pergi. Ia pulang dan mulai berkemas. Namun anaknya menolak. Mereka sudah terlalu sering berpindah tempat sejak dulu, hidup sembunyi-sembunyi. Baru kali ini, ia merasa sedikit tenang. Mengapa harus kabur lagi? Kata-kata itu menusuk hati sang ibu. Keesokan paginya, ia mengambil keputusan besar. Ia harus membawa anaknya menemui ayahnya dan mengungkapkan kebenaran. Ia ingin anaknya mendapatkan kehidupan yang layak.